Di motor pun saya itu macan putih. Ngajakin berantem Pak Ustadz. Apa? Macan putih ngajak berantem Pak Ustadz. Mic-nya. Kok bisa kamu tahu atau kamu... Dia yang cekek saya. Dia yang nyuruh tubuh dia semua di badan saya. Ah. Kalau dia tidak dibuka dajal, mamanya bakal meninggal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada ibu cucu ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya ibu cucu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan ibu cucu kepadamu ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang mata saya jelas, lihat Pak Danu nggak ada yang ngehalangin. Tadi mah kayaknya Pak Danu Jauh. Rabun. Bergeblek. Apaan bergeblek? Kayak ada yang Blok-blokan mungkin ya. rabun. DB geblek. Apa namanya? Geblek. Ngegeblek. Geblek. Geblek. Ngegeblek. Oh. Lemas. Ya, ya. Capek. Tadi itu yang jagain ibu dari dulu ngomong sama Pak Ustadz, nitip ibu. Memang yang jagain ibu ngasih tahu banyak setannya di bagian tubuh ibu, tapi kayaknya udah takut sama Pak Ustadz, udah pergi insya Allah. Sekarang palanya gimana? Matanya udah jernih. Mata enak sekarang. Kepalanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Perutnya gimana? Enak, lagi enteng. Tadi waktu kesini kayak ada nusuk-nusuk. Sekarang enggak, alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Udah dikirimin balik Iya. ke orang kaya tuh yang ngerjain ibu. Iya. Jadi ibunya insya Allah nggak apa-apa ya. Iya. Alhamdulillah. Bingung Kak Babynya. Iya, Baru sekali. baru lihat kayak gitu. Serem. Baru lihat dibentak jin, baru sekali tadi dibentak jin. Iya, takut makanya langsung kabur. Ya. Ya, Anda masih bersama kami di Rahasia Batin. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Sekarang ini pertanyaan pribadi aku nih Pak Ustadz. Masalah, aku kan rabunnya 7,5 minusnya gitu Pak Ustadz. Atau mungkin juga di sini ada keluarga yang orang tuanya maaf sudah mengalami mata katarak. Apakah ada hubungannya Pak Ustadz dengan mungkin akhlak kita, atau mungkin juga ada jin yang membutakan mata kita, itu seperti apa? Adakah Pak Ustadz hubungannya? Kalau sebenarnya semua penyakit itu memang yang saya amati sejak dulu memang ada hubungannya dengan akhlak. Semua penyakit itu insya Allah ada hubungannya dengan akhlak manusia itu sendiri. Jadi saya melihatnya dari salah satu ayat, sebenarnya banyak ayat sih, tapi salah satu ayat aja bunyinya adalah wa ma asyabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya adalah apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalau seseorang terkena sakit, berarti itu dari kesalahan dia sendiri. Orang terkena sakit dari dosa dia. Cuma memang Allah tidak akan bercerita panjang lebar. Tetapi kalau itu berhubungan dengan salah kita, dosa kita, berarti untuk menyembuhkan sakit tersebut harus taubat. Itu cara Allah seperti itu. Walaupun ayat itu tidak dijejerkan, tetapi memang prosesnya harus seperti itu. Ustadz kan tadi bilang kalau misalnya dikasih penyakit terus sakit berarti dosanya hilang dong, terampuni setelah itu. Siapa yang bilang terampuni? Kan nggak bilang terampuni tadi. Wa ma asyabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi nggak ada yang terampuni. Terus kalau misalkan udah sakit keras kayak gitu sampai meninggal berarti? Ambil ayat yang lain. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Artinya apa?
Sungguh Allah ya memberikan sakit di dunia, siksa kecil di dunia, artinya adalah sungguhnya Allah memberikan siksa kecil di dunia kepadamu sebelum siksa besar di akhirat. Jadi seseorang itu dia diberi sakit oleh Allah Ta'ala, itu kalau dia tidak kembali ke jalan Allah, di akhirat itu diperhitungkan menjadi masuk neraka. Aduh. Jadi ayatnya harus paham. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Oke, kita langsung bertemu sekarang dengan narasumber kita selanjutnya pemirsa. Laki-laki yang satu ini kerap mandi kembang sehingga mengakibatkannya sering kerasukan siluman macan. Waduh, banyak macan di studio kita Pak Ustadz. Langsung saja kita bertemu yuk. Kabar. Baik. Ya, boleh perkenalan diri, namanya siapa? Nama saya Permana Saputra, umur 27 tahun. Untuk status sudah menikah, anak 1 Ya, Mas Permana datang dengan istri hari ini dengan orang tua. dengan orang tua. Matanya merah, memang lagi sakit mata. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba merah. Baru siang ini, baru Dari hari pagi ini. mau berangkat Oh, langsung dari merah. pagi. Langsung merah aja sebelah kiri ya. Oke. Kalau saya boleh tahu, ini kan usia 27 tahun. Kalau boleh jujur, mencari ilmu sejak usia berapa? Untuk mencari ilmu itu masih usia keluar sekolah, dari sekolah tuh udah ngisi, Dari SMA sudah ngisi? sudah ngisi. Untuk ilmu Karena kekebalan. teman-teman pada ngisi ilmu ya. Ilmunya kekebalan? Kekebalan. Wah. Fungsinya apa anak SMA ngisi kekebalan? Suka tawuran dulu? Enggak sih, suka pengen Lebih dekat? pengen dipandang lebih ini aja. Oh, lebih dipandang gitu ya, lebih Dipandang, keren. lebih Buat keren, lebih gaya-gayaan maco. kali ya. Lebih maco gitu ya. Oke. Terus istri gimana ngerasainnya kamu punya ilmu segala ini? Istri sih jujur, kita di Rukiah udah berapa puluh kali Kita Saya oh masnya, kirain berdua. udah di Rukiah. Pertama sama teman, nggak bisa juga, sama teman kembali, dan kedua di Rukiah di daerah Cikarang, Ustadz. Itu pernah saya terakhir itu berguru itu saya dikasih kuku macan dan dimandikan kembang. Itu tadinya sih saya nggak niat buat itu, buat ngobatin seseorang, tapi ke badan saya itu sebelumnya itu dia ngasih makanan kayak kembang sepatu di sini Ustadz. Tapi saya paling betah itu kalau betah adem hati itu di daerah kuburan kayak makam-makam Syekh, makam-makam keramat. Saya paling demen itu. Kalau dari situ pasti saya adem, tenang. Tadi sebelum berangkat ke sini dari pagi ada yang mencoba menahan kamu untuk ketemu Pak Ustadz? Banyak Pak Ustadz. Apa? Di Ngomong pinggir apa? jalan pun banyak bisik-bisikan. Di motor pun saya itu macam putih. Ngajakin berantem Pak Ustadz. Kalau Apa? Macan putih ngajak berantem Pak Ustadz. Mic-nya. Ah, Ini kain sih. apa artinya? Nggak tahu saya. Puji, Berani ke translator. aku. Berani nggak? Pakai mic nggak denger saya. Berani sama saya kata Sini, Pak sini Ustadz. Puji, mic. Sini. Saya dari Gunung Pangrango. Saya dari gunung apa ya saya? Pangarango. Namamu siapa? Nama saya Kipas Jajaran. Alah. Nama kipas jajaran. Aduh, yang lain. Kamu ngapain begitu? Ngapain? Sakit badan saya Ustaz, sakit. Saya minta tolong keluarkan. Tapi saya Eh, dikunci. jagoan nantang-nantang minta dikeluarin. Ada Gimana yang sih? satu ini di badannya ada dajjal. Hah? Ada dajjal di badannya. Apa iya? Coba kamu cek. Ah. Dajjal itu kayak apa? Ceknya di mana? Malah kelenger. Ki Pajajaran, keluar lagi coba. Nah. Ki. Ya. Nah, Ki, kamu maunya apa? Maunya apa? Keluarkan dajjal dulu di badan dia ada satu. Kok bisa kamu tahu atau kamu... Dia yang cekek saya. Dia yang nyuruh tubuh dia semua di badan saya. Ah.
Kalau dia tidak dibuka Dajjal, mamanya bakal meninggal. Kenapa mamanya meninggal? Karena penyakit ada dia di badan saya semua. Oh. Terus kalau Dajjalnya saya keluarin, kamu mau apa? Saya mau keluar. Saya mau kesian orang tuanya. Ah, benar. Benar. Saya minta tolong. Janji memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya ada ilmu-ilmu musyrik ya Allah. Ki, nanti kamu keluarin ya, saya bantu. Ki, maju ke depan dikit Ki, ayo maju. Pak Ustadz jangan deket-deket atuh nanti Enggak, kalau biarin loncat ini. aja. Masa dari tadi diem Sini, aja. Ki. Ki, ke depan tuh Ki, ayo ketemu sama saya. Ah, saya mundur aja lah Pak Ustadz. Udah nggak apa-apa di sini. Nggak mau Di sini. takut. Sini aja, Ah, Ki. situ. loncat. Udah, Ki, duduk di situ Ki.